Shalom jemaat Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam program Short Online Sermon. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami, dan kami ada, sebagaimana kami ada hari ini, itu semua karena anugerah-Mu yang besar buat setiap kami. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada jemaat-Mu Tuhan, kiranya itu semua bisa tersampaikan dengan baik, dan sehingga firman-Mu Tuhan yang akan ditabur hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menerima firman Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang rindu akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Iya, jemaat Tuhan, beberapa minggu terakhir ini, atau kurang lebih sebulanan ini, saya sangat-sangat diberkati oleh satu lagu pujian, lagu yang tergolong baru. Lagu ini berjudul Sekali Yesus, Selama-lamanya Yesus. Kalau kita melihat liriknya sangat sederhana sekali jemaat Tuhan, tetapi memiliki arti yang sangat dalam dalam kehidupan saya secara pribadi. Kata-katanya sederhana, kita cepat bisa menghafal lagu itu, tetapi benar-benar kata-kata yang ada di lagu itu benar-benar sangat memberkati saya, menguatkan saya, bahkan menegur saya. Iya, seringkali masalah yang kita alami ini membuat pikiran kita itu seluruhnya terfokus kepada masalah itu. Seringkali masalah yang kita hadapi membuat kita tidak melihat kebaikan yang lain, tidak melihat hal-hal yang penting yang lain, tapi pikiran kita justru sepenuhnya terfokus kepada masalah itu. Padahal kita tahu bahwa kita punya Tuhan Yesus, kita punya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar untuk masalah yang kita alami. Tetapi seringkali kita fokusnya kepada masalah, bukan kepada Tuhan Yesus yang sumber dari segala sumber. Sumber pengharapan kita, sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita. Kita nggak fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada masalah yang kita hadapi. Termasuk saya pribadi jemaat Tuhan. Nggak terasa kita ada di bulan yang terakhir di tahun 2022. Dan ternyata walaupun tahun ini sangat-sangat berat buat beberapa orang, termasuk saya pribadi, tetapi ternyata kita bisa melewatinya dengan baik jemaat Tuhan. Kurang beberapa minggu lagi, kita akan mengakhiri tahun 2022, dan kita akan menyongsong tahun 2023. Di tahun yang lalu, tahun 2021 akhir, banyak ahli-ahli ekonomi yang bilang bahwa tahun 2022 adalah tahun yang berat, ya kan, tahun yang sangat penuh dengan kesukaran karena pandemi nggak tahu kapan berakhir. Tetapi akhirnya kita berhasil, kita puji Tuhan, kita bisa melewati tahun 2022 walaupun struggle, ya kan, walaupun kita benar-benar bekerja keras, tetapi karena penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kita, kita bisa melewati tahun 2022 ini dengan baik. Setuju dengan saya, katakan amin. Haleluya. Tahun 2023 seperti biasa banyak orang, ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli politik, bahkan pemerintah itu memprediksikan bahwa tahun 2023 adalah tahun yang luar biasa berat karena ancaman resesi sudah di depan mata, dan banyak negara-negara yang terancam krisis yang sangat berat, termasuk negara kita. Inflasi yang mungkin akan semakin tinggi. Tetapi sekali lagi jemaat Tuhan,
Di dalam firman Tuhan di Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Jemaat bisa baca di rumah. Saya nggak akan baca semuanya. Tetapi di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34, kalau kita baca itu tentang hal kekhawatiran. Itulah janji Tuhan buat kita orang-orang percaya untuk menyongsong tahun 2023. Banyak hal yang mungkin diprediksikan akan terjadi, kesukaran, tetapi kita percaya kita nggak perlu khawatir akan apa yang terjadi di 2023. Kalau tahun 2022 Tuhan menolong kita, kalau tahun 2022 Tuhan menyembuhkan kita, memberkati kita, saya percaya di tahun 2023, meskipun banyak hal-hal yang diprediksikan akan terjadi, hal-hal buruk, tetapi saya percaya pertolongan Tuhan juga akan terjadi buat kita di tahun 2023. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Janji Tuhan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai yang ke-34. Kalau burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak bekerja, tetapi Tuhan beri makan, dan bunga bakung di ladang Tuhan hiasi dengan sempurna, maka apalagi kita orang percaya, apalagi kita kesayangan Tuhan, maka Tuhan akan pelihara kita. Sebab itu, jangan khawatir akan tahun 2023, tetap percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Tetapi jemaat Tuhan, jika pertolongan itu tidak datang kepada kita, ketika jawaban doa kita itu belum datang atau tidak akan pernah datang, ketika mungkin sakit kita nggak sembuh-sembuh, bagaimana sikap kita jemaat Tuhan? Apakah kita masih percaya kepada janji Tuhan? Apakah kita masih bisa berkata, apakah kita masih bisa bilang bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik? Saya beberapa minggu yang lalu saya telepon teman saya di luar kota, kita sharing tentang tentang masalah, tentang firman Tuhan, tentang kita apa yang kita dapatkan hari-hari ini, firman Tuhan. Saya mendengar kesaksiannya ketika dia ada kejadian yang menimpa dia, yaitu ketika dia kehilangan headset, bukan kehilangan sih, ketelisut gitu. Kalau sekarang kan headset itu sudah nggak pakai kabel ya. Headset itu sudah kecil gini, tinggal ditancapin di telinga gitu. Kalau dulu kan pakai kabel. Kalau misalnya jatuh mungkin masih bisa kelewer gitu ya. Tapi karena ini ditancapin langsung, dan akhirnya nggak tahu gimana hilang itu headsetnya, hilang. Dan dia bingungnya bukan main. Dia cari kemana, cari ke sana, cari ke sini, karena dia juga orang lapangan, dia sering keliling ke jalan, dan dia berpikir, waduh kalau ini hilang di jalan gimana ya kan. Dan gelisah ya, karena mungkin harganya mungkin mahal. Saya nggak tahu mereknya apa, dia nggak bilang mereknya apa, tapi mungkin headsetnya mungkin mahal, karena dia sampai bingung seperti itu. Dia cari kemana-mana, dia tanya teman-temannya, tanya pegawainya, ketemu nggak apa segala macam, tanya istrinya dan segala macam, nggak ketemu. Tapi akhirnya selang beberapa lama, akhirnya headsetnya ketemu. Ketelisut di mana saya lupa waktu itu. Dan akhirnya dia bersyukur ya kan, dia bilang, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, headsetku ketemu Tuhan, terima kasih Tuhan, kau baik Tuhan. Dia bilang seperti itu. Tetapi nggak lama dia semacam ada suara di dalam hatinya, dan suara itu katanya dia jelas sekali, dia berbicara di dalam hatinya bahwa gini, kalau misalnya headsetnya itu nggak ketemu, kalau misalnya headset itu akhirnya jadi hilang, nggak ketemu, apakah kamu masih bisa mengatakan bahwa Tuhan itu baik? Nah, dia langsung waktu itu dia cerita kepada saya, dia bilang saya langsung minta ampun kepada Tuhan, saya langsung bertobat gitu. Karena ketika headsetnya hilang, fokusnya dia hanya ke headsetnya gitu. Tapi akhirnya ketemu, dia langsung bersyukur kepada Tuhan.
Tetapi misalnya kalau misalnya agentnya itu nggak ketemu, apakah dia masih bisa berkata bahwa Tuhan kita baik? Kadang-kadang kita seperti itu jemaat Tuhan. Ketika kita berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita menghadapi suatu masalah, ya kan, fokus kita akhirnya tercurah kepada masalah itu, pikiran kita akhirnya terfokus sepenuhnya kepada masalah itu, sehingga kita akhirnya lupa kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan itu memberikan pertolongan, kita akhirnya ingat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kau baik. Tetapi kalau yang terjadi sebaliknya, ketika Tuhan nggak menolong kita di tahun 2023, mungkin saya tidak akan memprediksi yang aneh-aneh. Tapi mungkin sewaktu kita di tahun 2023 nanti, ketika Tuhan nggak menolong kita, ketika kita berdoa, tapi Tuhan nggak menjawab doa kita, apakah kita masih bisa berkata bahwa Tuhan itu baik? Seperti di awal sharing tadi di awal sharing tadi ke khotbah saya tadi awal-awal, bahwa ada satu lagu pujian yang memberkati saya, itu sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Dalam keadaan apapun, di setiap musim kehidupan, dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, dalam keadaan lemah, dalam keadaan kuat, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Itu liriknya seperti itu jemaat Tuhan. Dan saya berharap kita semua jemaat Tuhan, walaupun pertolongan Tuhan itu belum datang kepada kita, walaupun jawaban doa itu belum datang, tapi biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan dan tetap berkata bahwa Tuhan Engkau baik. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Tahun 2023 masih tahun yang penuh dengan misteri, tetapi banyak orang-orang yang bilang bahwa resesi sudah di depan mata, harga-harga yang melonjak tinggi. Tetapi saya percaya, walau keadaan yang sangat sulit sekalipun, biarlah kita tetap, iman kita tetap kuat, dan kita bisa berkata bahwa Tuhan Kau Allah yang baik. Selama-lamanya Tuhan Kau Allah yang baik. Dan sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Di akhir khotbah saya akan di dalam Daniel pasal 3, kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di dalam Daniel pasal 3, kalau kita bisa baca jemaat Tuhan di rumah, ada 3 orang pemuda yang mengalami masa pembuangan di Babel, ya kan? Tetapi meskipun dia menghadapi masa pembuangan, dia tetap ketiga orang ini memiliki jabatan yang tinggi karena mereka adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang berhikmat. Tetapi suatu ketika Raja Nebukadnezar membuat suatu patung dan mewajibkan seluruh rakyat untuk sujud menyembah kepada patung tersebut. Tetapi 3 orang ini nggak mau menyembah. Dan akhirnya Raja Nebukadnezar, kalau kita baca di dalam Daniel pasal 3, akhirnya membawa 3 orang tersebut untuk dimasukkan ke dalam dapur api. Saya akan bacakan di dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Tetapi saya akan baca di ayat yang ke-16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Nebukadnezar bertanya tentang apakah Tuhanmu sanggup melepaskan engkau dari dapur api. Lalu mereka menjawab, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Ayat yang ke-17, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat yang ke-18 ini yang luar biasa. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Itu hal yang luar biasa jemaat Tuhan. Dan saya percaya itu yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita untuk menyongsong tahun 2023. Ya kan? Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah diancam akan dimasukkan ke dalam dapur perapian api, tapi dia berkata bahwa sekalipun Tuhan nggak menolong kami tetap nggak akan mau menyembah Tuanku.
Dan biarlah tahun 2023 iman kita bukan semakin kendor menghadapi masalah, tapi semakin kuat. Walaupun kita ditolong atau tidak ditolong dalam segala masa apapun dalam kehidupan kita, dalam kekurangan, dalam kelimpahan, tapi biarlah kita tetap menyembah Yesus, kita tetap setia kepada Tuhan, mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Haleluya. Sekali Yesus, selama-lamanya Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.